Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Siswa. Saya akan membawa materi hari ini pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pertama-tama saya mau menanyakan kabar. Apa kabar anak-anak? Baik, oke, terima kasih. Kabarnya baik, puji Tuhan. Saya juga kabar baik hari ini. Anak-anak yang saya kasihi, hari ini saya berbangga bahwa saya bisa berdiri kembali di sini menyampaikan dengan bertatap muka dengan anak-anak walaupun melalui media daring atau dalam jaringan. Anak-anak yang saya kasihi, pada hari ini kita akan membahas satu tema besar. Tema kita pada hari ini, aku warga Indonesia dan warga dunia. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, sebagai insan yang beriman, tentunya kita mendahului kegiatan kita dengan berdoa. Bapak Guru akan memberikan waktu kepada kita semua berdoa dalam waktu 30 menit. Berdoa dimulai. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, berdoa selesai. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik. Subjudul kita hari ini, aku bangga sebagai warga negara Indonesia. Adik-adik kenal dengan lagu Sajojo, Yang Korambe Yamko, lagu Gembu Famire. Sajojo, Sajojo. Lagu Sajojo adik-adik berasal dari daerah Papua dan lagu Gembu Famire berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Maumere. Dan adik-adik pasti mengenal tentang kebudayaan-kebudayaan yang berada di Indonesia. Ada tarian caci, itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai. Ada tari reog, tari ponorogo, kecak dari Bali, dan berbagai tradisi-tradisi tarian adat istiadat yang berada di Nusa Tenggara Indonesia. Adik-adik, Indonesia adalah negara yang sangat kaya atau beragam dari berbagai aspek. Salah satu aspek adalah aspek budaya, aspek agama, keragaman, suku, adat istiadat, tradisi, dan berbagai hal. Inilah mengapa Indonesia terkenal di dunia. Karena Indonesia memiliki keunikan dan keberagaman. Dari keberagaman ini, Indonesia menjadi negara yang sangat memiliki potensi-potensi kekayaan alam. Sehingga dunia menjadikan Indonesia sebagai tujuan. Ada berbagai tujuan yang harus digapai oleh dunia. Misalnya mereka mau mendatang ke Indonesia untuk melihat kekayaan alam, kekayaan budaya, tradisi, adat istiadat, dan kekayaan suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar adik-adik memahami keanekaragaman yang ada di Nusa Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar, memiliki gugusan-gugusan pulau-pulau kecil. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki keberagaman. Keberagaman itu antara lain keberagaman dari segi agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan yang diakui Indonesia memiliki 6 agama. Walaupun berbeda agama, nilai toleransi sangat dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia. Sehingga pada hari ini tujuan pembelajaran kita, adik-adik mampu memahami hak kewajiban sebagai warga negara Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan menyadari diri sebagai warga dunia. Sehingga terdorong melakukan kegiatan dialog antara umat beragama dan kepercayaan. Adapun indikator yang harus kita
bawa pulang setelah mendengarkan pembelajaran hari ini melalui media daring kita hari ini, yaitu indikator yang harus kita capai memahami keberadaan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga memiliki sikap hormat, toleransi, dan selalu bekerjasama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain. Ya, semoga adik-adik memahami indikator yang harus kita capai bersama pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Indikator pembelajaran ini, kita harus memahami keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehingga dengan itu, kita memiliki keyakinan akan kepercayaan kita masing-masing, serta menghargai perbedaan agama itu sendiri. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita harus mengenal kekayaan atau potensi-potensi yang ada di negara kesatuan Republik ini. Pertama, kita harus mengenal budaya di negara NKRI. Dari Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai ke daerah kita Manggarai ini, memiliki ciri khas tertentu. Contohnya budaya Papua, ada tradisi barapen atau bakar batu. Mereka memiliki tradisi unik, yaitu tradisi perang menggunakan busur atau panah dan saling menembak satu dengan yang lain. Kalau di daerah kita Manggarai, adik-adik tahu nggak apa tradisi unik yang ada di daerah kita, daerah Manggarai Raya pada umumnya? Tradisi unik kita di daerah Manggarai adalah tarian caci. Tarian caci merupakan tradisi yang sangat banyak diminati oleh wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik atau dalam negeri kita. Ini merupakan kekayaan atau potensi yang ada di daerah kita masing-masing. Masih begitu banyak adik-adik kekayaan alam yang ada, ya, kekayaan budaya yang ada di Nusa kita atau di seantero negara kita. Dan adik-adik, selain kekayaan budaya, kita juga memiliki beberapa kekayaan alam. Kekayaan alam itu terbentang juga dari berbagai pulau-pulau. Kita ambil contoh yang ada di sekitar kita. Di Manggarai Barat ini, adik-adik, kekayaan alam atau warisan alam yang sangat terkenal baik tingkat lokal sampai ke kancah internasional, yaitu Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada tepat di Manggarai Barat. Hal ini patut kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan menitipkan berbagai kekayaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik yang terkasih, hari ini Bapak akan memilih atau mengajak kita semua untuk mengerjakan berbagai hal atau kerja tugas kita hari ini, yaitu kita diajak untuk berdiskusi bersama. Kita dibagi dalam 2 kelompok atau 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dan setelah kita terbagi dalam kelompok, adik-adik mendengarkan musik dari berbagai daerah-daerah di kabupaten atau dari berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Misalnya di awal tadi ada nyanyi Sajojo, ada nyanyi Gemu Pamire, Oninani Keke, ada nyanyi Ampar-Ampar Pisan dari Kalimantan. Setelah adik-adik mendapatkan nyanyian tersebut, adik-adik coba menghafal dan menyanyikannya secara bergantian. Setelah itu,